warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SMA Negeri 1 Majalaya. Saya Ratu Khairatul Uma, salah satu pegawai BNN yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Indonesia. Ingin sedikit membagikan experience atau pengalaman dan juga pengajaran baru untuk teman-teman semua. Aku ditugaskan oleh BNN untuk memberikan pengajaran dan pelajaran kepada teman-teman tentang bahayanya narkoba. Tapi sebelum itu, aku juga pernah ada di posisi kalian, yang dimana umur aku pernah 17, 18, dan juga 19, yang dimana ketika berbicara di depan umum, aku tuh selalu nervous, gugup. Pokoknya rasanya tuh udah kayak mau hidup dan mati gitu. Terus materi yang udah aku hafal tuh kayak blank, hilang kayak gitu aja. Trust me, I've been there. Dulu aku tuh tipe orang yang jarang berbicara di depan umum karena di institusi BNN aku tuh hanya bekerja di depan komputer dan hanya mengurus data-data orang dan remaja yang terjangkit kasus narkoba. Namun setelah itu aku berpikir, jika aku terus-terusan bekerja di depan laptop, di depan komputer dan hanya ngurus data saja, maka angka remaja yang terjangkit narkoba itu tidak akan berkurang. Dan aku memutuskan untuk bekerja di lapangan dan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan edukasi dan pengajaran bagi para remaja. Kenapa dulu aku lebih memilih untuk bekerja di depan laptop ataupun komputer? Karena dulu aku tuh tipe orang yang jangankan bicara di depan adik-adik, di depan kelas aja dipanggil sama dosen, semua materi yang udah aku ingat di kepala itu hilang, blank semua. Dan keadaan itu tuh bikin aku stuck dan tidak bisa mengembangkan diri aku, bakat aku, skill komunikasi aku. Dan setelah itu aku memutuskan untuk memilih sebagai pegawai lapangan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Berada di institusi BNN ini membuat aku tersadar bahwa menyuarakan isu bahaya narkoba butuh keberanian dan juga kredibilitas, bukan cuma ngehafal skrip. Sebagai bagian dari BNN, aku tuh harus menyampaikan pesan berdasarkan fakta dan juga data, berdasarkan patos atau emosi. Gimana sih cara aku biar aku bisa nembus hatinya Gen Z yang bukan cuma sekedar nakut-nakutin, tapi ngerasa kalau kalian tuh relate dan juga peduli. Dan secara logika, alasan kenapa kita harus ngejauhin narkoba secara masuk akal, terstruktur dan juga berdasarkan hukum. Baik teman-teman, tahu nggak sih penyebaran narkoba di Indonesia itu udah menjangkit 4,15 juta sampai 4,9 juta jiwa, yang dimana itu adalah remaja, yang dimana usia rentan terkenanya itu di usia 15 sampai 24 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan remaja itu memilih untuk menggunakan narkoba. Seperti yang kita tahu, bahwa di usia 17, 18, 19 adalah usia dimana kita tuh masih labil gitu. Dan rasa penasaran kita, adrenalin kita, yang dimana ketika teman kita membeli itu, kita pengen beli itu, teman kita pakai itu, kita pengen pakai itu. Yang dimana lingkungan itu sangat mempengaruhi seorang remaja menggunakan narkoba atau tidak. Pergaulan, karena pergaulan zaman sekarang dengan zaman dahulu tuh jelas sangat berbeda, dimana sekarang remaja itu kebanyakan sudah main dunia malam, klub malam, karena tidak ada ketegasan dari klub malam untuk pembatasan usia, yang dimana akan terjadi penyebaran narkoba dengan mudah di klub malam karena tidak ada sistem hukum atau keamanan yang kuat di sana, dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua dan lain sebagainya. Jenis narkoba yang paling banyak beredar di kalangan remaja adalah obat-obatan terlarang. Kenapa banyak beredar? Karena harganya itu murah dan mudah didapatkan dari orang ke orang. Beda halnya seperti ganja dan sabu yang susah didapatkan dan harganya yang mahal. Pasti di antara teman-teman semua ada yang menggunakan rokok elektrik atau vape. Rekan saya dari institusi BNN telah menemukan liquid yang berisi narkotika, yang bahasa gaulnya itu adalah pot getar, yang dimana itu isinya adalah zat narkoba yang disebut new psychoactive substance atau zat psikoaktif yang baru. Aku mempunyai satu pengalaman yang membuat aku sedih dan juga bahagia di satu sisi, yaitu aku punya teman saat aku kuliah
Dia adalah sahabat dekat, sudah aku anggap seperti adik sendiri. Dia pintar, dia cerdas, dan dia juga cantik. Dia juga berasal dari keluarga yang kaya dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Namun seperti kata aku tadi, kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi, yang dimana dia masuk dunia malam, clubbing, yang awalnya hanya mencoba rokok, alkohol, namun dia terbawa arus. Dengan segala kekuasaan yang dia punya, uang yang dia punya, dengan mudahnya dia mendapatkan barang narkoba tersebut. Yang dimana awalnya dia cantik, pintar, cerdas, semua itu hancur seketika. Dia jadi jarang masuk kuliah. Kecantikan yang dia punya itu hilang seketika. Kenapa? Karena narkoba itu membuat muka kita itu terlihat lebih tua. Badan dia semakin kurus, tangan dia gelisah, kepala dia tidak berhenti berpikir. Pokoknya nggak tenang kalau dia nggak memakai narkoba. Dan setelah aku tahu kalau dia menggunakan narkoba, sahabat mana yang nggak sedih dan kecewa ketika tahu temannya itu terjerat obat-obatan terlarang. Namun aku juga hanyalah manusia biasa yang punya salah dan punya dosa. Aku tidak langsung menghakimi dia, tapi aku membawa dia ke jalan yang benar. Setelah hasil diskusi panjang, membantu ngobrol sama orang tuanya dan keluarganya, akhirnya dia berhasil direhabilitasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh, dan dia lebih mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Sejauh ini yang kita cari dalam kehidupan adalah ketenangan. Namun ketenangan itu tidak datang dari hal-hal yang salah. Baik adik-adik, jadi buat kalian yang sekarang mau masuk PTN, mau kuliah ataupun bekerja, aku menitipkan pesan, jaga pergaulan kalian, dan juga pilih-pilih lingkungan yang baik, agar kalian tidak terjerumus kepada hal yang salah. Sekarang tugas aku sebagai promotor dari institusi BNN dan juga Kementerian Kesehatan bukan cuma ngomong narkoba itu bahaya, titik. Semua orang juga udah tahu. Tugas aku adalah mengubah perilaku dan menyelamatkan remaja agar tidak ada lagi remaja yang terjerat kasus narkoba. Dan kita menuju Indonesia generasi emas. Penutup untuk hari ini, buat teman-teman Gen Z yang masih suka deg-degan kalau berbicara di depan umum, it's totally okay because public speaking is a skill, not a talent. Hargai setiap proses kecil kalian, karena satu langkah kecil berani kalian di hari ini bisa jadi penyelamat bagi masa depan generasi kita dari bahaya narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.